Seluruh peserta, siap, duduk siap, gerak. Lapor, angkatan 87. Jumlah 29 peserta siap menerima materi. Makasih dan lanjutkan. Siap, laksanakan. Teman-teman, sebelum memulai aktivitas pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih Pak Andi Wahyu. Mohon izin kepada Ibu Dery, saya akan langsung masukkan bagi ke dalam kelas bimbingannya masing-masing. Mohon izin, Bu. Saya kelompok 1 apa 2? Kelompok 1, Bu. Oh iya. Oke. Ada lagi satu ini, siapa ini? Elvira Kriste Parinsi, belum datang, belum ada. Halo. Mana ini Christopher Sigilipu? Kemana dia nih? Sudah ada? Mungkin jaringannya Ibu masih bermasalah karena di kami masih terkendala jaringan. Jadi poso ini ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pas pagi-pagi lo yuk semua ini apa ini? Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi gitu. Sehat semua, sehat. Siap, sehat, Ibu. Sehat, Bu. Sehat. Kamu bikin kalau kamu baca cerita begitu saya jadi loyo sudah bisa bicara saya juga nanti. Jadi harus semangat gitu ya. Siap. Ya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Besar, kita dipertemukan di room ini di dalam rangka saudara-saudara mengikuti Laskar CPNS dari Kabupaten Morowali Utara. Semua kabupaten ini lagi sedang mengikuti Laskar. Akhirnya kita semua pengampu ini semua terbelang. Saya lihat jadwal saya itu sampai 15 Desember. Saya teman Toli dan Gol dibuka. Yang Banggai Laut. Semua ya. Jadi Morowali Utara, Morowali, bagian ini. Beda-beda, ada yang saya membimbing, ada saya materi kata. Oke, pertemuan kita pertama ini tentunya suatu hal yang baru, kita tidak berkenalan. Belum Pak Andi, Anda in mood dulu, Anda punya background, oke. Ya, Anda melihat nama saya sudah ya. Kalau Anda buka, tapi saya sampaikan memang setengah mati sekarang. Kalau bicara ini susah dibuka itu. Saya sendiri memberikan soal kasus sama yang mengampu agenda 3 setengah mati masuk. Saya juga menilai, mau menilai karena ketika juga memberikan materi seperti ini, ya seperti pembimbingan untuk penulisan, saya juga menilai saudara ya. Ketika saudara pemaparan nanti ada belangko yang harus saya isi, jadi membaca Anda punya proposal, rancangan, saya juga menulis bagaimana tanggapan pemaparan saudara, apa saudara menguasai, apa sangat mampu, tidak mampu. Tapi saya tidak pernah menyambut menulis tidak mampu. Kalau saudara menulis tidak mampu berarti saya gagal sebagai coach.
Tapi paling tidak saya paling rendah saya mengatakan mampu, cuman masih perbaikan. Nah, Anda bayangkan bagaimana kita segitu sibuknya membaca Anda punya, terus mengikuti pertanyaan penguji. Gitu. Saya lebih baik menguji daripada membimbing, jujur saya sama kamu. Menguji ya cukup kita baca ya udah, tapi ini menilai dan segala macam, mengisi lagi kreativitas Anda. Kolobjar itu menilai 4 indikator ya. Persoalan kepemimpinan, kerjasama, persoalan disiplin. Nah, disiplin diukur dari tingkat kehadiran. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan, Anda sudah mengikuti di agenda 4, tentu sudah mengikuti lama. Nah, absen ini sangat menentukan ya. Hati-hati karena saya pasti buka absennya. Ketika kedisiplinan itu saya lihat kalau banyak yang lambat masuk, ya enggak mungkin saya kasih angka tinggi gitu. Jadi harus objektif ya. Jadi saya tidak pernah memberikan angka yang berlebihan. Kalau orangnya lambat datang, misalnya ini anak kerjasamanya bagus, kepemimpinannya bagus, tapi kok dia enggak disiplin gitu loh. Nah, kerjasamanya di mana ketika juga kita diskusi, dia banyak bertanya, banyak kemudian kerja kelompok, kalau ada kerja kelompok ya. Oke, saya takut berbicara banyak karena saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dery Janggola. Jabatan terakhir saya sekarang ini Widya Iswara Ahli Utama. Kalau di rentetan Widya Iswara itu kebetulan saya terakhir ya jadi ahli utama. Jabatan saya ketika birokrasi terakhir mungkin Anda sering dengar, tapi kalau Anda ini baru semua ini. Saya adalah PLT Sekda Provinsi. Kalau Anda baca di Kolobjar, saya punya biodata cukup panjang. Tapi jangan Anda melihat, jujur saya ingin sampaikan pada saudara, jangan Anda melihat marga saya ada sesuatu. Memang saudara kandung saya. Tapi saya sudah menjadi pejabat eselon 2 baru dia masuk jadi gubernur. Saya sudah eselon 2 memang. Sudah jadi asisten 3 dia baru dilantik jadi gubernur. Makanya sebenarnya secara background saya sebenarnya yang jadi gubernur. Ya, karena saya lulusan APDN dan IP Jakarta. Memang sekolah pemerintahan ya sekolah saya itu. Dia itu orang apoteker. Ya, tapi namanya politik berbeda kita dengan karir. Jabatan karir kita memang tertinggi kalau di kabupaten itu adalah sekda dan di provinsi juga sekda provinsi. Kenapa saya tidak bisa jadi definitif? Ya itu tadi ketika kita ikut pansel saya yang terbaik sebenarnya. Cuman karena dia merasa diri bahwa saya sudah dia sampaikan ke seknek jangan dia gitu. Itu adik kandung saya. Loh. Memang bagus dari kementerian saya punya nama diusul berantem sama sekwan sekretaris Mendagri ya. Jadi saya waktu itu sama-sama testing dengan Ibu Sekda Gorontalo, Ibu apa namanya? Sudah lupa itu teman baik. Tapi karena dia bilang saya baru 6 bulan jadi gubernur, bagaimana dia saya mau jadi sekda? Padahal saya dari awal-awal bilang jangan ikutkan saya di pansel, karena tren pengalaman saya ya saya bukan karbitan. Ya. Saya betul-betul memang dari bawah. Kalau Anda lihat di Kolobjar, ya saya pernah ngerasain PHL 10.000. Selesai sekolah PDN kan belum ada formasi. Sekarang kita kerja dulu 3 bulan ya, enggak sampai 3 bulan ada formasi. Masih APDN, BA ya, Bachelor of Arts. Gitu ada formasi saya diisi. Masuk alhamdulillah dari 30 saya nomor 30. Yang pertama datang justru nama saya gitu. Saya juga kaget loh kok. Di dalam daftar itu 30 saya punya nama yang duluan datang. Mungkin dilihat saat itu saya sebagai staf di kepegawaian gitu. Dari awal saya di staf kepegawaian. Nah,
selesai, belum begitu 100%, saya masih naik pangkat lain-lain ya, 2C. Gitu ada testing IIP Jakarta, saya ikut. Saya termasuk dari sekian ribu yang saya termasuk lulus. Ibaratnya saya sebenarnya tahun depan kan kita pakai cadangan waktu itu. Kebetulan saya bersyukur karena ada satu camat Poso yang tidak bisa ikut karena mau pemilu saat itu. Hanya dipanggil saya, kamu mau ikut? Loh, saya tahun depan Pak, ini jadwalnya dari Mendagri, saya tahun. Udah kalau memang kamu mau ikut ya sudah ikut sekarang. Padahal saya baru 100%. Oh ya silakan, oh, ya ikut saja. Nah itu keuntungan ketika kita selesai sekolah, saya 2 tahun pas ya, 2 tahun 2 bulan. Datang itu saya sudah bawa SK 3A. Itulah kelebihan kita dari alumni pemerintahan. Setelah selesai itu tidak diproses, begitu selesai di wisuda pulang sudah diserahkan SK 3A. Jadi dari 2C, 2D, 2B, 2C, 2D langsung 3A. Kita bayangkan itu ya. Ini kan sekarang kalau di dalam istilah kepegawaian itu bisa menyesuaikan ijazah ya, penyesuaian ijazah. Tapi saya waktu itu memang pulang sekolah, jabatan langsung ada. Jadi ini kita bersyukur. Oleh karena itu saya juga ingin sampaikan pada saudara-saudara, jangan bertumbuh pada orang lain ya, bertumbuh pada kemampuan sendiri. Sehingga keahlian saudara, kepintaran saudara bisa dilihat gitu ya, bisa bekerja. Sampai saat ini saya ini banyak betul membantu ya. Masih dipercayakan menjadi ketua Korpri provinsi. Kemarin saya begitu mau masuk ke Widya Iswara kan kita juga ujian dari LAN, kemudian keluar SK dari Presiden. Saya meminta berhenti jadi ketua Korpri. Enggak mau. Enggak mau. Teman-teman dari OPD jangan ribut saya dulu. Saya ini sudah jadi, memang belum berhenti jadi pegawai. Tidak bisa Ibu, sudahlah sampai sekarang. Kemarin saya sudah mau rakor Korpri, ternyata ada pandemi, tidak bisa kita ketemu. Jadi ada beberapa kabupaten juga yang saya lakukan pelantikan, termasuk Perwali Utara saya tidak sempat pergi karena lagi ganas-ganasnya pandemi itu sudah minta dilantik. Wow, saya minta sama Pak Sekretaris Korpri, supaya Bapak saja deh, saya tidak mau karena saya punya umur sudah tua. Harus kita jaga, bagaimanapun juga harus kita. Dan kalau dibilang organisasi, saya masih ketua BKOW provinsi ya, Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Hari ini sebenarnya saya diundang pelantikan PKK provinsi, akhirnya saya suruh wakil ketua hadir. Saya lagi bawa ada jadwal mengajar dari jam 7.30, jam 10 sampai setengah 12, kemudian jam 1 sampai jam 3. Aduh, asik ya. Terakhir saya adalah juga ketua alumni ya. Kalau APDN, IP yang ada di Moro itu adik-adik semua, sama saya memanggil Bunda. Kemarin yang terakhir dilantik itu saya lihat si apa nih Pol PP. Siapa dilantik kemarin kepala Pol PP? Banyak ya, banyak di situ. Jadi ketika pemekaran juga, pemekaran Morowali Utara, banyak teman-teman yang seangkatan saya bahkan sudah almarhum ya. Saya sempat hadir, Pak Amiruddin Siah. Itu dia kakak Eting setahun, kakak adik Amirullah ya. Saya sempat hadir ketika beliau wafat karena saya ketua alumni, meninggal di Palu ya harus hadir gitu, namanya teman. Oke, saya kira yang jelas saya sudah kawin ya. Cuma belum punya cucu. Karena saya perempuan dua-dua dan syukur pada Allah sudah selesai semua. Nah, saya yang satu yang tua
Kebetulan perempuan semua ya. Yang tua S2 akuntansi dan yang kedua dokter. Tapi belum ada jodohnya. Ya, saya selalu berdoa mudah-mudahan dikasihkan jodoh ya, menjadi imam bagi mereka. Jadi saya belum punya cucu. Senang lihat orang punya cucu, tapi saya cucu sama kakak banyak sekali, semua sama saya. Yang cucu sendiri belum ada. Oke ya, saya kira sudah lengkap. Saya punya biodata. Kalau saya mau baca saya dari mana, nanti sebentar kita selang-seling. Jadi soal pengalaman mungkin ya saya sudah tidak tahu yang mana lagi yang belum saya duduki karena mengikuti itu ya dari eselon 4, eselon 5, 4, 3B, 3A, 2B, 2A. Jadi saya tidak pernah yang melonjak-lonjak begitu. Semua ikuti itu dengan mekanisme berpindah yang seharusnya 2 tahun, 1 tahun, paling lama 1,5 tahun, saya sudah dikasih pindah lagi. Apa ini saya bilang? Ya, tapi saya pikir itu adalah sangat bagus di dalam rangka pengembangan wawasan ya. Sehingga ketika saya duduk yang di atas lebih, saya tidak bisa ditipu maksudnya. Orang cerita programnya sudahlah, saya tahu itu apa yang kamu maksud gitu. Ya, kebetulan juga ketika saya asisten 3 paling lama, jadi memang pengalamannya cukup lah. Kalau saya menganggap pengalaman saya cukup. Makanya dari sisi pengalaman mungkin saya lebih ya dari teman-teman kalian ini, kalian atau teman-teman yang bergerak birokrasi full. Tapi kalau saya soal pengalaman ya saya cukuplah berpengalaman. Eselon 3 di mana-mana pindah. Mulai dari sekretaris Dinas Pendapatan, sekretaris Bapeda, sekretaris Badan Ketahanan. Anda bayangkan itu di eselon 3 B ke 3A tetap di selang-seling gitu, tidak. Di sini ada anaknya ibu ini ya. Kemarin mamanya minta kira mata pelajaran saya waktu hari Jumat lalu. Lalu ternyata di angka 87. Ini Christopher ya, anaknya Ibu Nova mana? Siapa? Yang mana? Siapa? Kamu ya? Mohon maaf Bu. Iya. Oh. Bukan Ibu. Iya. Pantas muka. Ya ini mamanya kemarin minta izin kalau bisa mewakili sama-sama adiknya menikah. Selalu ya kalau faks saya boleh, ternyata Anda di 87, 88 duluan masuk dengan saya. Oke. Saya kira ini perkenalan saya cukup ya. Apa Christopher? Tidak? Sudah? Ya, mohon maaf Bu. Mungkin yang Ibu maksud bukan saya. Siapa? Karena orang tua saya petani Bu. Bukan pejabat. Orang tua saya petani Bu. Wah, petani sama saja. Petani lebih kaya petani. Banyak DP doi. Kalau petaninya petani kelapa sawit, siapa tahu ngurut itu. Oke, ya, bukan Anda yang saya minta maaf. Saya tidak tahu katanya di 87, apakah di golongan 2 enggak ngerti saya. Oke, saya ingin minta kenalan dengan kalian ya. Masih ada waktu kita sambil saya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Masih kita kan 3 kali pertemuan. Saya ingin mengetahui latar belakang Anda, minimal Anda bekerja di mana, gitu, supaya ketika saya memberikan contoh-contoh masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan tugas saudara. Yang pertama nama, bekerja di mana, kemudian status, sudah kawin apa belum. Kalau begitu saya persilakan ketua kelompoknya dulu. Siapa? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Andi Wahyu Utomo. Saya berasal dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara. Ya, status saya sudah menikah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Background Anda itu kedengaran sekali ya. Kantor Anda ini ya. Di Koninfo. Ya. Iya Bu, kebetulan saya online di kantor yang bagus dan stabil jaringannya. Apa-apa.
Memang susah kalau termasuk Anda cerita ya. Oke, berikutnya silakan. Ayo, siapa? Ya Ibu, Ya, silakan. Sunita. nama saya Sunita Losong. Saya bekerja di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Status saya sudah menikah. Oh iya. Oh iya, sama dengan 88 rata-rata semua di OPD ya. Tapi ada saya lihat guru juga SPD. Ya, terima kasih Ibu Sunita. Saya ingin sampaikan agak keras sedikit ngomongnya ya. Karena saya juga ini menurut saya sudah ada mungkin karena yang pakai handset ya, jadi nggak terlalu kedengaran. Ya. Silakan berikutnya. Halo Ayo. Ibu, kedengaran? Oke, ya sudah. Ya, terima kasih Bu. Nama saya Elvira Mary Kristi Parinsi, biasa dipanggil Kristi. Saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah. Kebetulan sudah menikah juga. Terima Oke. kasih. Makasih. Ada teman saya ini Pak Parinsi, Pak siapa ya? Ya, berikutnya terima kasih dari Ibu Elvira ya. Kerja di mana tadi kerjanya? Oh, tenaga kerja ya, transmigrasi tenaga kerja ya. Berikutnya. Siapa? Ini. Ya, Ahmad Rinaldi. Ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Ahmad Cahyo Rinaldi, instansi Dinas Perikanan, dengan jabatan analis penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan Ibu. Status baru menikah Ibu. Terima kasih. Pengantin baru ya, Laskar. Ya, makasih Pak Wahyan, Pak Ahmad. Siap Ibu. Silakan. Ya, Bu, nama saya Christopher Sigilipu, bekerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Morowali Utara, pada jabatan perancang sistem informasi dan status sudah menikah. Oh ya, makasih Pak Christopher. Lanjut. Bu. BKD. Halo Bu. Ya Pak Wayan, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Iwayan Samuel Aditya. Saya bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara. Status sudah menikah Bu. Oke, makasih Pak Wayan. Ya Bu. Silakan Ibu Siti Masita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita. Saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah. Status sudah menikah, Ibu. Kenapa? Status sudah kawin? Ya, sudah. Sudah, Ibu. Baru menikah juga, Ibu. Oh iya, pantas. Oke, yang baru menikah jangan lupa program pemerintah. Anda adalah pelaksana tugas kebijakan pemerintah. 2 anak cukup. Pak Ibu Gisel, silakan. Selamat pagi, Bu. Suara saya kedengaran, Bu? Ya. Perkenalkan, nama saya Gisela Timotea Ponga. Saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah di bidang perumahan. Status saya belum nikah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya, Bu Gisel ya. Di PU. Silakan Pak Albertus. Ya, terima kasih. Nama saya Albertinus Peruge. Saya bekerja di Badan Pendapatan Daerah. Status saya belum menikah. Nah, ini. Coba aku dapat yang Gisel ini. Supaya sama-sama pegawai. Jangan. Ya, Dinas Pendapatan menguji. Ya, harus tahu ya. Pendapatan asli daerah itu harus menjadi trending topic. Tapi saya kira kalau Morowali Utara untuk TAD Muni cukup tinggi ya dari jasa pertambangan. Penerimaan lain-lain istilahnya. Kita mesti belajar itu. Undang-Undang 25 tentang pajak dan distribusi daerah. Mana yang menjadi hak kabupaten, bagaimana pengembangannya, tergantung. Kemarin Pak
Mendagri mengatakan bahwa rata-rata pendapatan kita ini belum mencapai, pendapatan asing daerah itu belum mencapai 70%, masih di bawah, sehingga masih berharap pada pemerintah pusat, padahal ya itu, saya pikir kalau Morowali Utara, Morowali itu cukup tinggi ya, sumbangan pihak ketiganya wow, dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pertambangan di Sulawesi Tengah. Jadi banyak-banyak menggali potensi apa, karena penyertaan daripada galian IC, penyertaan dari kelapa sawit itu tuh banyak yang harus dikaji gitu. Jadi tidak harus hanya lihat oh kelapanya, tapi jika dia ekspor, dia punya kulit, dia punya apa, penyertaan sama dengan nikel gitu ya. Penyertaan itu kan banyak sekali. Ya, saya hanya sekedar saja brainstorming untuk Anda memahami bagaimana Anda bekerja gitu ya. Jadi harus banyak inovasi dan pengembangan untuk meningkatkan pendapatan. Kenapa saya bicara pendapatan ini? Karena sangat penting gitu ya. Pendapatan asli daerah itu, kita juga di provinsi ini baru 1 T lebih, 1,3 T. Belum seberapa itu dibandingkan di provinsi lain. Oke, saya kira terima kasih Albertus. Kemudian Terima kasih Bu. Ya, silakan lagi. Siapa lagi? Saya sudah lupa. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Perkenalkan, Ya. nama saya Santi Dumpele. Sekarang saya bekerja di instansi Dinas Perikanan Daerah. Statusnya belum menikah, Ibu. Aduh, ini dua memang, ini Elvira dengan Anu, ya memang itu. Siapa tadi? Makasih, Ibu. Terima kasih. Ya, tunggu Jo. Dia lama semua melamar ini si siapa tadi? Yang di Spenda. Jadi memang orang sekarang carinya sama-sama kerja. Kalau cuma sendiri, aduh kasihan. Ya. Tidak, itu jodoh orang. Mohon maaf saya tidak mencampuri. Ini jodoh semua Tuhan yang atur ya. Kalau memang kalian jodoh ya jodoh. Oke, terima kasih Ibu Santi. Siapa lagi cukup? Saya Ibu. Siapa itu? Oh, Dewi Rizky Setiawan. Perkenalkan Ibu, nama saya AL Dewi Rizky Setiabudi. Unit kerja saya sekarang di Dinas Perikanan Daerah. Status belum menikah. Oh ya, hanya juga kamu yang belum menikah. Berarti 3 orang sudah di Dinas Perikanan. Kalau Dinas Perikanan itu sektor unggulannya memang laut ya. Tapi bagaimana Anda mengembangkan semua potensi laut itu dalam rangka peningkatan pendapatan. Yang lebih penting adalah pemberdayaannya dan dari hulu ke hilir. Ya. Ini yang kadang-kadang semua sektor sebenarnya menjadi unggulan di kabupaten. Ada beberapa kabupaten menjadi unggulannya. Hanya saja pengembangannya yang tidak jelas ketika memberikan pemberdayaan, hanya kasih bantuan satu-satu, seterusnya sudah tidak tahu. DP kelompok sudah dibawa kolong, uang habis tidak bergulir. Ini di mana? Siapa yang disalahkan? Kalian, teman-teman perancana, teman-teman pengelola yang juga tidak bisa. Jadi bagaimana Anda mengembangkannya di kantor masing-masing? Masih ada lagi? Makasih Ibu Dewi Rizky. Sudah cukup? Oke, sudah. Jadi saya sudah bisa, ternyata kalian ini semua sama dengan angkatan 88, semua bekerja di OPD ya. Enggak ada yang jadi guru. Nah, saya bercerita soal bimbingan ini sebelum saya buka pelajaran. Anda adalah bagaimana menyusun rancangan aktualisasi Anda berdasarkan TUSI. Tugas dan fungsi saudara. Kalau toh di dalam isu-isu kontemporer itu ada titipan dari pimpinan, ya,
atau ada titipan dari pemerintah daerah yang di luar dari itu sih bisa-bisa saja, tapi dikonsultasikan betul. Yang kedua, juga apakah Anda kuasai itu? Ya, Anda kuasai itu atau tidak. Jadi sekali lagi, ketika Anda mau merancang, pikirkan dulu ya. Nah, oleh karena itu saya kira saya sudah tahu semua latar belakang. Saya screen dulu ya apa yang kita pelajari hari ini. Kenapa ini sorry. Saya terhempas. Nah, saya dulu ya. Kenapa jadi begini ini? Kenapa hilang ini? Kenapa hilang?
Kenapa ini hilang ya Zoom meeting? Oh, Dodo. Dulu sebentar ini ada macet ini. Kenapa nggak mau dia ini? Tak kancing atau apa ini? Aduh. Nggak mau dia ini. Screen mana screen? Mana? Lepas lagi. Oh. Susah betul. Dia bisa dilihat ini bisa? Bisa Ibu. Loh? Ya, kelihatan Ibu, Ibu. Ya, kelihatan, Bu. Emang bukan ahlinya ya. Ini yang di Kominfo ini, Pak Andi ya. Oke, kita belajar untuk pada pertama ini saya bercerita soal bagaimana Anda menjadi untuk menyusun. Kita bicara Anda sudah mengikuti semua agenda pembelajaran. Agenda terakhir inilah yang menjadi pertemuan kita ketika Anda nanti merancang apa yang menjadi tulisan. Nah, jadi pembulatan dari agenda 1, 2, dan 3, kemudian memberikan penjelasan seperti apa tentang isu-isu dan cara menentukan isu. Nanti semua kita bicara di sini ya. Kemudian menemukan gagasan isu dan kreatif untuk mematangkan saat asinkronus. Jadi kita bicara di hari ke-10 ini adalah bagaimana Anda mempersiapkan untuk menentukan isu-isu sesuai dengan tusi saudara. Kemudian kita bicara, saya bicara tadi kita tidak bisa lepas dari semua ya agenda yang Anda kita bicarakan ini, mulai daripada kesiapsiagaan bela negara. Anda sudah belajar. Ya, sudah belajar bagaimana kesiapsiagaan bela negara sebagai seorang ASN. Kemudian bagaimana saya katakan tadi analisa isu kontemporer ini mungkin yang bisa Anda dapatkan maupun ada dalam secara teknis yang disampaikan oleh pemerintah daerah, tapi alhamdulillah mungkin tidak ada ya. Jadi tapi harus Anda tahu kondisi isu-isu yang lagi tren sekarang ini sebagai seorang ASN di dalam rangka pengembangan wawasan yang harus tahu gitu loh. Ya, bagaimana wawasan kebangsaan Anda sekarang orang sampai di soal wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini diberikan pelatihan. Nah ini kan kenapa masih diberikan seperti ini ya mata pelajaran ini di Laskar ini.
tidak pernah berhenti ini. Yaitu tadi masih diragukan, ya. Masih ada wawasan kebangsaan, bahkan di mata pelajaran ini banyak juga namanya sudah dihilangkan. Masalah mulok, muatan lokal juga kadang-kadang anak daerah tidak tahu bahasa daerahnya lagi. Nah, kemudian kedua, ketika kita bicara soal pelayanan publik, soal agenda 3. Inilah yang menjadi isu sentral. Isu sentral ketika Anda mengangkat isu-isu yang terjadi di TUSI Saudara. Bagaimana Anda bicara soal pelayanan publik? Bagaimana apakah itu soal isu yang Anda angkat itu dari kegiatan itu adalah manajemen ASN, dari kegiatan itu adalah melalui World of Government, bisa saja ya. Jadi Anda pahami betul dulu apa itu World of Government, apa itu pelayanan publik, apa manajemen. Yang saudara angkat di dalam kegiatan itu harus mencerminkan 3 ini. Kalau cuma satu enggak apa-apa. Di satu kegiatan satu, World of Government misalnya. Karena ada kerjasama dengan lintas sektor. Bagaimana kasus disiplin, bisa saja hanya masalah manajemen. Mengenai nasional rasa kebersamaan ya, bagaimana pelayanan publik, etika pelayanan publik ketika Anda menghadap pimpinan itu etika kan sopan rapi, bagaimana mekanisme dan prosedurnya. Dari masalah ini, dari isu yang Anda angkat ini, dari ketiga ini, salah satu dari 5 misalnya dari kegiatan itu mesti mencerminkan ini ya. Mencerminkan apakah World of Government, apakah manajemen ASN, apakah pelayanan publik. Kemudian kita angkat dari isu ini, kemudian di breakdown dari agenda 2. Apakah itu akuntabilitas, kemudian apakah etika publik, apakah anti korupsi, nasionalisme, maupun komitmen mutu. Nah ini hasilnya seperti apa berdasarkan TUSI dari pemerintah, visi misi pemerintah daerah dan visi misi organisasi. Kalau nilai-nilai organisasi itu ada, ya enggak apa-apa. Kalau tidak ada jangan dipaksa ya. Jadi keterkaitan ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita bicara soal kesiapsiagaan negara, soal isu kontemporer. Bagaimana dari agenda 2-nya Anda pelajari, sekarang agenda 3, sekarang di agenda 4. Jadi tidak bisa lepas. Termasuk juga ini, ketika Anda bicara soal kegiatan, breakdown dari kegiatan ini semua, kadang-kadang nasionalisme kurang ditaruh. Cuma banyak-banyak etika publik atau anti korupsi atau komitmen mutu, nasionalisme. Nah, ada penguji dia kejar ini persoalan nasional. Ini kamu ketika membuat kegiatan ini tidak ada rasa nasionalismemu, gitu. Ada pertanyaan. Ya, jadi harus diperhatikan itu. Sekali lagi, karena semua terfokus pada TUSI saudara, jadi betul-betul Anda pelajari TUSI. Pelajari betul TUSImu, karena begitu habituasi Anda menyesuaikan ini. Apa yang Anda sudah belajar di Laskar, baik secara teori maupun secara praktek kan Anda selalu juga kan diberitahu contoh-contoh seperti apa, isu-isunya seperti apa. Ya. Jadi saya pikir semua sudah paham betul apa yang menjadi pembicaraan kita. Kemudian yang ketiga, ini coba lihat Anda. Agenda 1 melaksanakan amanat Tuhan, mewujudkan semangat bela negara dalam melaksanakan peran. Jadi tidak apa ya, ini peran ini sudah agenda 3. Lihat. Agenda 3 isu manajemen ASN atau isu pelayanan publik. Jadi ini tetap harus dimasukkan ya. Jadi lihat itu. Jadi ada
analisa isu-isu pembekaran pemecahan masalah kan Anda juga sudah pelajari, ya. USG, APKL, Fishbone. Jadi ini harus ditulis juga gitu. Kemudian core isu, kemudian agenda. Inilah keterkaitan kreativitasnya nih, gagasan kreatif dengan mengisukan menentukan terhadap bagaimana agenda 2 diimplementasinya. Jadi betul-betul satu kegiatannya adalah konsultasi, jangan koordinasi ya. Yang pimpinan itu tidak ada koordinasi, itu konsultasi. Apa kamu manajemen, sopan apa harus taruh di situ ya, di bawah itu. Biasanya saya menghilangkan itu. Kalau saya ngerti ternyata ada penguji yang tetap ingin dicantumkan itu. Gitu. Ini agenda berapa gitu. Agenda 3-nya yang mana gitu. Jadi setiap kegiatan itu dari 5 kegiatan yang kalian angkat untuk gagasan kreatifnya itu harus dimasukkan juga ini. Belum dikonektikan dengan agenda 2. Kemudian yang keempat adalah ini. Kita harus membedakan mana isu dan mana masalah. Ya. Ini Anda harus pelajari betul dengan apa yang ada di kantor saudara, di tusi saudara, apa yang jadi persoalan. Di perikanan itu sesuai dengan tusi saya, sesuai dengan jabatan fungsi saya. Setelah saya bekerja setahun, apa yang menghambat? Apakah ada isu atau ada masalah di situ? Ada perbedaan isu dan masalah. Saya di BKD, di bagian analisa apa tadi? Informasi ya. Apakah ada selama ini sistem informasi mengenai kenaikan pangkat, mengenai simpek itu sudah berjalan dengan baik di Morut itu. Nah, Anda sebagai seorang yang menganalisis itu, yang menangani bagian informasi, itu bagaimana membuat sistem yang seperti bisa diterima oleh orang lain ya. Kalau toh tidak bisa menggunakan sistem secara masih internal, bisa bagaimana? Masih off atau on? Jadi diperhatikan betul selama Anda bekerja menjadi menjadi calon itu apa yang terjadi di situ? Isu-isu apa yang perlu saya angkat yang ada masalah masih menganjal di dalam hati saya? Isu adalah sesuatu potensi yang menjadi masalah bila tidak diatasi, prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi menurut saudara di tusi saudara itu apa yang menjadi isu yang saya mesti angkat? Di dalam rangka peningkatan kinerjaku, di dalam rangka peningkatan kinerja OPD-ku, di dalam rangka menunjang kegiatan IKU pemerintah daerah, visi misi pemerintah daerah. Itu kan keterkaitannya seperti begitu ya, benang merahnya seperti itu. Jadi tidak boleh Anda mencari gagasan yang tidak ada keterkaitan dengan renstra saudara, indikator kerja OPD saudara, kemudian keterkaitan dengan visi misi pemerintah daerah, karena OPD kalian itu adalah menunjang melaksanakan di sektor sesuai dengan tusi masing-masing. Ya. Misalnya di dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Apa target pemerintah daerah pemberdayaan ekonomi masyarakat? Ya, coba baca di visi misinya Bupati. Kamu bagian dari situ. Apa targetnya? Jadi bisa saja isu itu nanti keterkaitan dengan visi misi pemerintah daerah. Di dalam rangka pencapaian. Nah, semua ini kan yang Anda buat ini adalah dalam rangka menunjang kinerja OPD-mu. Karena kalian adalah bagian daripada pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Yang kedua, isu adalah sesuatu yang jika tidak ditangani dengan diabaikan berdampak pada peningkatan kinerja. Jadi sekali lagi saya sampaikan tadi, isu itu bagaimana Anda yang seharusnya, yang Anda harus lakukan, yang sekarang begini, yang seharusnya begini, di dalam rangka peningkatan kinerja. Jadi harus jelas itu.
Isu tidak nyata, tidak jelas faktanya, bisa juga tidak jadi masalah bagi peserta saat ini. Tapi ada tuntutan mengatasinya, misalnya ada perintah, tuntutan masyarakat, tren teknologi. Ya, ini yang saya bilang tadi, isu kontemporer. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Anda mengangkat isu atau mengangkat masalah, saya minta latar belakang, sekali lagi, latar belakang masalahnya, latar belakang isunya harus jelas fakta dan datanya. Harus jelas data dan faktanya. Jangan cuma bercerita latar belakang dalam penulisan anu ini sesuai dengan kenapa kamu angkat masalah itu, kenapa? Bisa dibuktikan dengan data yang tabel. Misalnya peningkatan pendapatan yang tadinya sekian, karena saya pakai ini, saya bisa prediksi bisa capai begini. Di dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk daya tangkap dan segala macam, di dalam rangka juga pelayanan terhadap kartu penduduk, ya, pelayanan kartu kematian bayi, ibu dan anak, kartu kematian, kartu kelahiran, apa datanya? Mesti jelas ya data itu. Tidak boleh Anda mengangkat isu itu tidak jelas datanya. Karena itulah data dan fakta yang ada yang menjadi kenapa Anda angkat isu itu. Jadi tidak boleh mengangkat karena ya jujur aja, karena ini sudah sekian kali, ya sekian sudah berapa ratus angkatan ini. Mungkin ada jadi masalah yang sama, tapi mungkin perbedaannya karena fungsi organisasi berbeda, visi misi pemerintah daerah. Jadi saya minta juga Anda jangan copy paste ya, kelihatan juga itu yang copy paste itu. Karena ada yang juga sama, saya bisa lihat di Google ini begini. Jadi sekali lagi saya minta untuk saudara pelajari benar apa isu yang Anda angkat. Faktanya gimana, datanya gimana, supaya meyakinkan penguji, oh ya wajar diangkat jadi masalah, wajar diangkat jadi isu. Dari sekian rentetan isu itu ada yang diangkat. Kemudian masalah gap antara realisasi yang seharusnya dan realisasinya seperti apa? Antara harapan dan kenyataan, gap kinerja saya dan kinerja yang diharapkan seperti itu. Saat ini yang begini yang kita harapkan seperti ini. Semata-mata adalah untuk peningkatan kinerja. Ya ini saya bilang, masalah harus didukung dengan data dan fakta. Harus diatasi, jika tidak diatasi memperburuk kinerja dan individu kinerja. Ya. Jadi harus diatasi. Menurut Anda sudah bekerja di sana 1 tahun, apa yang menurut Anda tusi ini belum bisa dicapai? Apakah kendalanya? Apakah karena manusianya, sumber daya manusianya? Apakah SOP-nya? Silakan Anda angkat yang mana. Tapi data ya, data. Harus data dan fakta harus jelas. Masalah harus dicari penyebabnya utamanya. Ya, penyebab utamanya dari tiga isu itu mana yang utama dengan menetapkan skor ya. Nanti Anda kan sudah bicara mempelajari analisis pemecahan masalah. Jadi betul-betul Anda harus pelajari betul apa itu isu, apa itu masalah. Nah, gagasan yang Anda angkat ini betul-betul pikirkan, karena masalah yang Anda angkat itu bagaimana kegiatan pemecahannya. Jadi tidak sembarang. Misalnya Pak Christopher di Kominfo bagaimana sebenarnya bisa memberikan pelayanan dengan kuota bandwidth yang sama biar supaya tidak terjadi kendala. Apa kira-kira yang belum diikuti oleh semua OPD, misalnya belum ada kesamaan di dalam rangka pembuatan situs misalnya, ya.
Apa situs itu harus satu saja atas nama pemerintah daerah? Kalau hanya diperlukan untuk internal apa? Jadi berikan petunjuk seperti itu misalnya. Sosialisasi tentang apa itu silakan aja. Bandwidth-nya harusnya menurut kamu karena melajari secara teknis dan yang dihadapi ternyata ada OPD yang belum bisa memahami ketika mau meminta WiFi untuk kapasitas. Ya. OPD bisa saja itu. Bisa saja masalahnya. Jadi kalau memang itu persoalannya ya Anda juga. Dari sini ada yang bertanya nggak ini? Masih bisa diterima ya? Saya agak sempat blank tadi itu karena masalah biasa teknis. Ternyata saya tidak kasih. Dadah, kita lanjut ya. Sekarang ini tugas kita kasih contoh saja ya, kita kasih contoh. Nanti sebentar saya kasih tugas untuk kerja dan dilampirkan bisa dibuat sendiri, harus dibuat sendiri ya. Dibuat sendiri iya. Perspektif kedudukan dan peran. Ini yang saya bilang tadi, agenda isu ini dari agenda 3. Ya. Misalnya profesionalisme, kinerja rendah, etika buruk, kerja rendah, motivasi pegawai lemah. Ini persoalan yang ada di manajemen ASN. Kalau saya punya kasus karena kamu bukan agenda 3, manajemen ASN ini banyak sekali persoalannya ya. Sekarang ini lagi tren dengan ASN yang berakhlak yang dicanangkan oleh Presiden. Kemarin juga kita sudah di provinsi dan saya kira BKD ikut seluruh juga kabupaten kota bahwa bagaimana merit sistem yang berdasarkan talenta, ASN bertalenta. Jadi semua prosesnya berdasarkan merit system. Walaupun di manajemen itu adalah manajemen ASN itu pengelolaannya itu 12, di manajemen talenta itu cuma 28 yang dipakai. Nah, bagaimana soal pelayanan buruk? Misalnya berbelit rumit, tidak tahu. Ini kan pelayanan publik yang buruk ini kan. Tidak pasti waktu tunggu yang lama, kurang peduli, nyaman, tidak berpihak pada disparitas. Nah, ini yang bekerja di tenaga kerja ini boleh juga diangkat. Bagaimana pelayanan terhadap, kalau itu tugasmu, tusimu. Ya, gue misalnya integrasi saja, isu integrasi data, ini Infocom ya. Apakah semua info pemerintah daerah itu harus ada pada kalian? Supaya satu bahasa tidak boleh masing-masing kabupaten, masing-masing OPD keluarkan data yang berbeda-beda dengan data pemerintah daerah. Misalnya, integrasi sistem, networking, of thing ya, koordinasi lintas organisasi. Jadi ketika kita bicara organisasi, nah WOG ini adalah koordinasi ya, pekerjaan yang terintegrasi. Bahwa semua kebijakan pemerintah, semua tugas pemerintah sudah dibagi oleh presiden kepada wakil presiden kepada menteri. Menteri dengan penyebutan sektor. Sektor ini sudah dibagi semua. Tidak ada pekerjaan 25 sektor oleh pemerintah itu tidak diserahkan kepada baik swasta, baik badan usaha milik negara, badan pemerintah maupun non pemerintah, semua diberikan tugas ya. Nah, bagaimana mengintegrasikan itu? Ada tujuan pemerintah misalnya di dalam rangka pelaksanaan. Contoh yang Anda lihat sekarang yang lagi tren adalah gugus tugas untuk COVID-19. Itu kan tidak bekerja sendiri. Tidak OPD dinas kesehatan sendiri atau kementerian semua. OPD itu di situ jelas ada WOG-nya ya, karena menyatukan cara pandang, menyatukan tujuan yang sama, bergerak bersama supaya pelayanan efektif, pengurangan biaya juga itu ya, kalau penurunan gugus tugas. Jadi teamwork, tim kerja itu adalah yang melibatkan orang lain, itu kita bicara dengan WOG.
Jadi bisa juga katanya ini isu yang temporer yang saya bilang tadi di agenda ini, isu bisa korupsi, narkoba, ekstrim, money laundry, proksi, ya, kejahatan maya. Ada relevansi dan pesan terkait dengan agenda 3. Jadi silakan ya. Itu yang saya bilang tadi, isu-isu kontemporer itu kalau diminta oleh atasan saudara atau karena ada pemerintah mau Kabupaten Morowali Utara minta masukan dari para laskar ini bagaimana sebenarnya pemberantasan terorisme ya, karena dekat-dekat Demposo kamu kan bisa saja gitu, tapi kalau tidak ada yang enggak usah dianu, tetap pada isu sih ya. Kemudian berikutnya ya ini menggunakan tol analisis penetapan isu. Apakah asli dipakai APKL, kriteria SKPD bisa saja, USGR, ya. Kemudian ini yang setelah mendapatkan isu, bagaimana gagasan kreatif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai aneka di agenda 2 ini ya. Jadi isu skor ini bagaimana Anda implementasikan terhadap nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu. Seperti itu ya. Jadi Anda harus betul-betul, dan ini paling tidak harus ada ya. Nah, ini ada satu hal yang karena saya ini kan selalu menguji, beda-beda penguji bahwa ini gambar APKL-nya, gambar asli itu harus dimuat ya. Dari rincian ketika Anda menentukan isu itu, Anda menggunakan APKL. Bagaimana format APKL itu? Jangan jadi lampiran. Ini bagian dari penjelasan Anda angkat isu itu. Ada yang taruh, boleh saja gambar itu boleh di lampiran gambar dengan pakai kode 2.1. Jadi pakai angka bukan abjad ya. Misalnya di agenda di bab 2 adalah kinerja isu-isu 2.1, 2.2, jangan pakai 2A, 2B, enggak boleh. Karena ada sistematika penulisannya seperti itu. Memang nanti di pertemuan terakhir baru saya kasih tahu itu, tapi mulai sekarang supaya jangan kerja berbelit-belit, kerja ganti-ganti, ini hilang semua ya, biasa begitu. Nah ini, memilih isu strategi dengan menggunakan kriteria APKL. Jadi ini skornya tetap harus dimuat ya. Harus dimuat dengan mana yang saya kira Anda sudah belajar. Siapa yang ajar ini tentang analisa isu ini? Siapa? Ibu Vivi. Ibu Vivi Laksmi. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi khusus strategi dan menggunakan, jadi semua ya Facebooknya juga harus dimasukkan misalnya. Jangan tidak dimasukkan itu teorinya seperti apa. Nanti di kegiatan ini isu apa, kegiatan apa Anda angkat, isu apa. Yang kedua yang memenuhi syarat cuma nomor 1 ini, tentu gitu dengan skor yang tinggi. Ini asli juga pakai ini, kalau memang mau pakai ini silakan, enggak apa-apa. Tetap juga menggunakan angka puluhan ya. Saya kira ini sudah belajar ya, jadi sudah. Inilah gunakan jika menemukan masalah nyata dalam tulisannya. Jadi analisis masalah itu memilih prioritas kondisi saat ini. Ini kan masalah ya. Nah, kondisi yang diharapkan apa gap masalah ini, penyebab masalah dengan menggunakan tools tadi. Apakah prioritas tree problem diagram, fishbone diagram, atau Vesi Yotoda, tapi lama-lama orang banyak menggunakan fishbone ya.
Kemudian penyebab masalahnya apa, kondisi yang diharapkan, dan gagasan kreatif untuk mengaktualisasikan nilai aneka di agenda 4 itu apa. Jadi semua yang Anda harus di aneka itu harus dimasukkan. Jangan juga tadi saya bilang nasionalisme dilupa. Padahal indikator Anda baca item-item nasionalisme itu hampir-hampir sama semua, tapi ya mesti tetap ditaruh dia gitu. Ada rasa kebersamaan, tidak beda kasih dan segala macam. Ini juga USG. Jadi memang terserah Anda mau pakai apa ya. Lebih bagus 3 macam ini lebih jelas supaya yang membaca oh ya begitu dia kasih. Nah, saya kalau bicara soal analisis ini jangan juga kamu bikin-bikin saja itu permasalahannya itu saja. Ada yang ketawa itu, tapi karena memang begitu saya mau bikin apa, karena memang kamu beda-beda kabupaten ya sudahlah terserah orang ya. Yang jelas kamu mengerti itu. Berikutnya ini. Ya, ini gagasan kreatif penanganan isu. Ada persoalan yang Anda hadapi adalah persoalan bukan kewenangan saudara. Ya. Misalnya Anda kegiatannya tuh harus menyiapkan dana sekian, bukan kewenangan itu menyiapkan dana itu. Tidak bisa itu kreatif Anda itu, bukan itu ya. Sarana dan prasarana ya Anda minta supaya diadakan itu supaya isu itu bisa tidak bisa dalam sesaat. Yang punya kewenangan itu adalah mentor saudara, atasan saudara gitu ya. Sedangkan mentor saja kepala seksi belum, minimal kepala dia. Oleh karena itu ketika Anda maju di dalam pemaparan rancangan itu, mentor itu hadir mendukung betul apa yang saudara angkat dan dia dukung. Nah, kalau berkaitan dengan dana, dia akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada pada bagian saudara. Oh, ini bisa Pak dibantu. Bisa, saya akan dukung itu gitu. Bahkan biasanya kalau kita menguji, mentor itu banyak sekali bicaranya. Saya bilang, apalagi yang mau ditanya ini penguji kalau mentor sudah cerita semua. Ya sebenarnya penambahan informasi saja, enggak apa-apa gitu. Biasanya saya ketawa juga kalau penguji. Saya kan biasa juga menguji. Aduh, apa yang mau ditanya? Nah, dia cerita ini betul semua. Mungkin saja dari sisi penulisan atau apa. Karena kita coach ya. Tidak bisa bikin apa-apa. Misalnya saya bilang, kamu jangan tulis ini. Nggak bisa, karena kita hanya mengikuti proses bagaimana Anda menulis. Proses pembimbingan. Dan menyetujui gagasan itu adalah atasan saudara, mentor saudara. Kalau juga di dalam rancangan, ujian rancangan itu, penguji menginginkan perubahan begini, harus pengetahuan mentor. Kalau mentor tidak setuju, kita tidak bisa bikin apa-apa gitu. Nah, oleh karena itu, isu yang saudara angkat betul-betul diketahui dan dipahami oleh mentor. Jangan begitu ditanya mentor, oh iya saya baru lihat juga dia punya isu. Nah, di sini cocok, di sini orang Manado bilang sini anak kempes. Tentu dia tidak dukung anak itu. Saudara dia tidak dukung gitu loh. Atau adalah kalau mungkin dia justru biasa mentor kita kan bilang silakan Pak Mentor untuk memberikan dukungan atau informasi lainnya. Bisa saja informasi itu menambah wawasan penguji. Oh iya ternyata begini. Tapi kalau dia sudah bilang saya berharap karena saya baru lihat juga dia tulisan ini cuma 1 kali ketemu. Nah loh apa itu ya, jadi jangan sampai sebegitu. Jadi ketika kita bicara gagasan konseptual, penulisan penyelesaian secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau penyelesaian itu secara komprehensif, bukan sepotong-sepotong ya. Ada orang berpikir begini, yang maksud sepotong itu, oh saya selesai ini, tusi saya ini hanya karena untuk laskar saja. Jangan, bukan itu. Tapi bagaimana kelanjutan
daripada penyelesaian itu yang secara terus-menerus dilakukan oleh seluruh OPD, oleh seluruh teman-teman Anda di situ. Anda boleh keluar, tapi kalau gagasan itu bagus, dipakai terus. Misalnya pembuatan protap. Teman-teman di perikanan, bagaimana memverifikasi, idealnya memverifikasi kelompok itu untuk mendapatkan bantuan ini seperti apa. Walaupun ada pedum, mungkin versi, nah, sekali lagi, mungkin versi di kabupaten itu begini. Di dalam rangka mengumpulkan masyarakat kan ada beda-beda. Tipikal masyarakat kita kan beda. Jadi silakan. Jadi gagasan itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya saya bilang dapat dipertanggungjawabkan itu susah. Kalau data itu tidak ada, cuma cerita, aduh. Termasuk saya pasti saya tolak itu ya. Saya ada beberapa teman-teman yang SMS saya karena kita tidak bisa ketemu. Jadi nanti Anda membuka membuka WA yang saya dimasukkan jadi apa dia punya sama kamus itu admin. Jadi ada masalah, saya bisa komentar, ini diganti, ini pikirkan baik-baik. Saya tidak ini, saya menghargai ya, sekali lagi, saya menghargai karena itu menurut saya isu atau masalah yang ada pada OPD saudara. Saya sekali lagi saya menghargai itu, apalagi kalau saya selalu katakan, bicarakan dengan mentor, sudah disetujui kau punya judul ini, bahkan ada kemarin di mana ya, dia masuk di kegiatan tuh, konsultasi, koordinasi, dan konsultasi dengan coach. Ngapain kasih masuk lagi saya konsultasi dengan coach? Kan kita sudah ketemu, jadi tidak perlu di bagian kegiatan. Sekali lagi saya umumkan, jangan bicara konsultasi dengan coach. Bukan bagian dari kegiatan, memang bagian dari kegiatan di agenda 4 ini, tapi untuk penulisan tidak usah bilang, di jalan kegiatan pertama koordinasi dengan atasan, kemudian koordinasi dengan mentor, coach. Tidak usah dengan saya, karena saya pikir kamu kan kasih masuk sama saya itu kewajiban saya ya sebagai pembimbing. Jadi awal gagasan itu ada sama saudara, bukan dari saya. Nanti saya, oh iya benar, karena sudah disetujui oleh mentor gitu. Jadi sekali lagi, tadi malam baru saya jawab ya, saya bilang jangan masukkan saya untuk di kegiatan pertama itu konsultasi dengan pimpinan dan kemudian minta persetujuan coach. Saya yang penting kau punya mentor, tidak usah saya hanya mekanisme yang mana prosesnya gitu ya, penulisannya seperti apa. Kemudian ya gagasan yang menetapkan isu gagasan pemecahan diselesaikan oleh peserta selama terukur dan nilai tambah ada. Jadi sekali lagi bisa diukur kegiatan itu sederhana tapi bisa dilakukan dan semata-mata punya nilai tambah bagi organisasi. Jangan saya minta jangan Anda hanya karena untuk mau laskar ini, jangan. Tapi untuk kepentingan organisasi. Walaupun itu bagian dari tusi saudara, tapi komprehensif gitu ya. Nah, dukungan ini bila dipandang perlu dibuat dalam bentuk surat pernyataan dan ditandatangani yang tidak dapat pimpinan instansi. Jadi silakan. Ya. Lebih bagus kalau dukungan mentor itu menjadi lampiran. Dukungan teman-teman juga menjadi lampiran. Ketika Anda melakukan sosialisasi, misalnya ada penetapan SOP, ada bagaimana Anda harus bekerja sama dengan bidang yang lain ya, itu kan harus ada rapat, ada pernyataan menerima gagasan saudara. Ya dukungan itu bagus sekali kalau secara tertulis. Walaupun mentor juga hadir di situ ketika memberikan dukungan. Tapi kalau ada secara tertulis, apalagi kalau bahasa suratnya juga ada. Ya, jadi ini jadi jangan juga sepelekan kata-kata sederhana tapi nilai tambahnya. Memang bahasanya sederhana. Misalnya Anda mau angkat khusus mengenai manajemen ASN. Bahwa Anda lihat di bidang saudara itu
Tanya yang tidak tepat waktu, boleh-boleh saja. Kurangnya disiplin PNS di lingkungan saudara. Ada buktinya nggak hasil Anda punya background, hasil eye contact, hasil SKP-nya kurang semua. Anda buktikan itu. Jam masuknya ada dalam daftar, lampirkan tidak apa-apa. Apalagi kalau di studio mentor bilang betul itu. Memang dia masuk-masuk dari teman sekian orang. Masuk tapi tidak tepat waktu, boleh diangkat. Kenapa tidak? Sampai di sini ada yang tanya? Dan tadi kamu ada yang tanya ini, saya lihat. Bisa dipahami? Saya Bu Andi Wani mau bertanya sedikit. Ya, Bu, ini yang mengenai yang tadi Bu bilang data itu harus bentuk laporannya, tidak bisa bentuk kayak gambar gitu, kita foto begitu. Enggak apa-apa. Apa-apa bikin tabel, ya harus tabel itu data. Karena biasa juga ada di, saya baca kemarin tadi malam saya baca ada dia bukan data ini karena jumlah ini, mintanya tingkat kehadiran dia banyak, dia guru kebetulan, mata pelajaran ini kurang, hasil semesteran angka rata-rata sekian dan sekian. Padahal kalau tabel kan orang tahu, oh ini data pertama sekian, yang diharapkan sekian. Data yang sebenarnya. Ya. Jadi harus tampilkan itu, tidak boleh ada cuma cerita gitu. Berarti harus ada kayak laporan atau gambar. Iya. Itu latar belakang. Ya Pak Andi, jadi latar belakang itu Anda harus jelaskan kenapa Anda angkat itu. Bisa secara faktual, kalau faktual dijelaskan begini, kenyataan begini. Tapi nyata data itu ada. Karena itu penguji lebih dulu. Ketika Anda rancangan, membawa rancangan itu, latar belakang itu dulu yang ditekankan, Anda menjelaskan. Kenapa saya ambil isu ini? Karena alasan 1, 2, 3, 4. Datanya seperti ini. Karena di dalam seminar akhir tidak perlu lagi cerita latar belakang, karena sudah disetujui Anda punya rancangan itu kan. Bisa bagaimana penerapan aplikasi dari gagasan isu itu dan keterkaitan dengan agenda 2. Sisa itu yang mau ditanya. Kemudian gagasan itu, kegiatan itu dia masuk di agenda 3 apa ini? Manajemen ASN ataukah WOG ataukah pelayanan publik? Cuma begitu yang ditanya itu. Kemudian bagaimana jelaskan Anda di agenda 2 misalnya, kegiatan kedua keterkaitannya dengan mata pelajaran apa ini dan bagaimana implementasi? Biasa begitu pertanyaannya. Bagaimana implementasinya dengan agenda 2? Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau Anda paham betul, tidak susah ini ya. Banyak contoh-contoh tulisan, karena ketika kita bicara juga, ya memang Anda harus mencatat hampir sama bagaimana itu kamu jelaskan, bagaimana WOG, bagaimana manajemen ASN, bagaimana pelayanan publik. Kemudian di agenda 2 bagaimana itu anti korupsi, nasionalisme, komitmen mutu, akuntabilitas. Jelasan juga itu, hampir sama kan semua. Yang terfokus adalah isu dan pemecahan gagasannya seperti apa. Kalau teori-teori itu memang harus Anda cantumkan memang. Bagaimana manajemen AS, bagaimana nilai-nilai kedudukan dan peran ASN dalam terdiri dari 3, ya jelaskan secara teori itu memang begitu ya. Anda bisa lihat tulisan-tulisan yang lain. Semua rata-rata begitu. Masih ada? Sudah Pak Andi? Sudah Bu, terima kasih banyak atas penjelasan. Ya. Masih ada? Saya Ibu. Oke, silakan ya, Dewi. Mau tanyakan tadi Ibu menjelaskan harus sesuai tusi. Nah, lalu kalau semisal isu yang kami angkat itu sesuai penempatan walaupun beda dengan tusi, apa itu tidak masalah Ibu? Penempatan? Ya karena kalau kayak saya kan analis penyajian data sumber daya ikan Bu, tapi penempatan di program bukan di bidang. Oh, enggak apa-apa. Sama saja program itu kan juga Anda melaksanakan tusi Anda itu membuat program yang menyangkut tusi dari OPD. Jadi misalnya perencanaan di bidang budidaya,
ikan darat misalnya, tidak apa-apa, itu memang perencanaan di situ. Anda di bidang situ kok. Ya. Jadi yang berseberangan dengan bidang juga itu enggak masalah ya, Bu? Tidak ada masalah, sayang, karena penempatan Anda. Karena Anda disampaikan tusimu. Ada uraian tugas kan? Ada, Bu. Nah, itu uraian tugas itu yang menjadi catatan. Kalau Anda di bidang perencanaan, malah lebih bagus. Ya, Anda menguasai semua program dan kegiatan yang ada di Dinas Perikanan di situ. Karena Anda mendapat perencanaan, Anda yang bisa membatalkan program orang. Karena Anda tahu mekanisme bagaimana penyusunan anggaran perencanaan berdasarkan grand strategi di dinas itu. Kan setiap tahun ada grand stramu, ada indikator kerja utamamu. Benar nggak ini, Bu? Iya, Bu. Iya. Ya, Saya makasih, arahkan Bu. kamu menulis ini sama nih. Ya, ya, oke. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Gisela, kenapa? Iya, Bu. Maaf izin bertanya, Bu. Begini, Bu, kan nanti kita berarti buat pertama 3 isu dulu. Diangkat 3 isu, terus nanti ditapis sama teknik APKL, terus USG, Bu. Itu nanti... Kasih kuat sedikit, sayang. Kasih kuat sedikit. Oh, Aduh. iya, maaf, Bu. Jadi kan nanti kami itu mau angkat 3 isu, Bu. Terus nanti dipakai teknik APKL, terus nanti dapat yang prioritas kan, Bu. Nah, yang 2 isunya itu, Bu, kami itu harus deskripsikan lagi di belakang-belakang atau tidak usah, Bu? Oh, enggak perlu. Pertama yang dideskripsikan gitu ya. Isu pertama yang dideskripsikan gagasannya seperti apa, kemudian setelah itu membuat kegiatannya, dan gagasan kegiatan pertama itu apa itu? Misalnya konsultasi itu manajemen ASN, apakah layanan publik masuk juga. Kemudian kegiatannya apa? Konsultasikan, menerima masukan, apa itu dia punya keterkaitan dengan agenda 2. Ya, agenda 2 apa? Nasionalisme di situ, ada anti korupsi, kan begitu. Ada ini akuntabilitas, memberikan penjelasan yang jelas gitu, kan begitu. Jadi 2 itu nggak perlu dijelaskan, 1 aja ya. Kemudian isu gagasannya seperti apa. Nanti lihat tulisan orang. Anda ini kalau pintar ini banyak di Google itu ya seperti apa. Tapi jangan ambil contoh itu, nggak boleh. Itu betul apa yang Anda angkat nanti betul-betul menjadi tusi saudara. Walaupun tadi seperti teman yang bukan di situ. Anda di mana kerjanya? Saya di Dinas PU, Bu, bidang perumahan. Oh, banyak. Bagaimana program? Banyak ya di perumahan itu, banyak bagaimana SOP terhadap sistem lelang dan tender yang ada sekarang. Banyak itu. Banyak sekali program di bagiannya. Kamu di bagian seksi mana? Penyediaan perumahan, Bu. Oh iya. Kalau begitu bagaimana Anda bisa, kalau bisa saja Anda membuat judul itu berkaitan dengan WOG. Bagaimana Anda mempersiapkan untuk persyaratan membuat perumahan yang bersifat individu, kan harus ada begitu. Tata caranya kan begitu. Mana Anda bisa, apakah semua pembangunan berdasarkan sudah dengan lingkungan berdasarkan berbasis lingkungan sudah itu kah, sudah pakai begitu. Banyak program di situ ya, banyak kegiatan yang Anda lakukan di perumahan ya. Kalau kemarin itu teman yang kepala seksi itu dia membangun sarana sanitasi. Bagaimana membangun sanitasi di masyarakat? Kepala seksi dalam rangka program perumahan itu supaya sanitasi itu terprogram, pembuatan jamban itu betul-betul memang digunakan dan bagaimana. Kan kita ini biasa bikin jamban ini sebenarnya itu kan tugasnya juga dinas kesehatan, tapi itu juga menjadi tugas perumahan itu. Ya. Jadi bagaimana membuat jamban yang sebenarnya secara fisik bagaimana? Bukan cuma dari lubang langsung tempat penampungan, kan ada tahapan-tahapannya misalnya. Oke? Bu Gisel ngerti ya? Jadi silakan diangkat
diangkat apa yang menjadi menurut saudara selama bekerja di situ, apa yang tidak sesuai dengan tusimu, tidak sesuai dengan ini, harapannya memperlancar, meningkatkan kinerja dinas tata ruang dan perumahan itu apa yang diperbaiki yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Semua kita bicara ada manfaatnya untuk Anda, manfaat organisasi, manfaat pemerintah, dan manfaat untuk masyarakat. Itu jangan lupa, penulisannya ada. Iya, Bu. Tujuan penulisannya dan apa manfaat penulisannya. Oke? Iya, Ya, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Kita lewat 5 menit ini. Oke, saya terus dulu ya. Karena sumu habis, ada soal. Nah, ini yang tadi memilih gagasan kreatif. Pak, kalau pakai ada juga yang pakai nak marah kan, tapi kalau tidak pakai ini tidak apa-apa karena sudah pakai Facebook, sudah pakai APKL. Tapi ada juga teman-teman yang mau pakai ini, tidak apa-apa. Karena ini kan kalau apa Ibu Vivi ajarkan ini, ya tata cara contohnya bikin ini ada diajar tidak? Tidak, Bu. Oh ya, Tidak. kalau tidak pakai ini tidak apa-apa. Ini kan cuma contoh aja. Ini yang saudara angkat, peserta menyusun melakukan pendalaman isu dan menemukan gagasan untuk penyelesaian isu. Anda copy dulu deh. Ketemu berikutnya saya minta Anda, tanggal berapa kita ketemu ini ya? Berapa? 7. Hari Kamis ya. Hari Kamis kita ketemu di jam 9. 9.30. Jadi ini yang Anda identifikasi di fotokopi, kopi. Jangan saya membaca. Identifikasi isu di tempat kerja saudara bekerja, isu harus dikait dengan salah satu seluruh mata pelatihan. Agenda 3, pilih salah satu yang paling memenuhi kriteria untuk diatasi. Gunakan getol analisis yang sesuai dengan memilih. Yang saya ajar tadi ini dia punya action plan-nya ini. Beberapa pilih tapis gagasannya pakai teori tadi. Ini karena diminta juga harus kamu unggah di LMS. Sekarang LMS ini susah sekali ya. Kalau jari tidak bisa buka ini. Iya, Bu, lagi bermasalah sudah 5 hari. Sudah 5 hari maintenance tidak bisa. Oh iya, kalau Absen begitu saja kami tidak bisa. tapi nanti pertemuan berikutnya saya minta kamu bikin ini, baca satu-satu. Baik. Kalau ada waktu saya tunjuk, Anda baca ini, apa Anda punya tugas ini, apa identifikasinya. Sebenarnya saya ingin sampaikan saudara, kalau Anda sudah tulis ini, memuat ini, itu sudah menjadi 70% rancangan Anda. Sisa jadwal. Kegiatan gagasan kreatif ini sudah ada ini. Sisa jadwal. Karena ini kegiatan ini sudah berkaitan dengan agenda 2. Kan begitu? Kegiatan sebutkan kegiatan gagasan kreatif. Ini sudah 5, kalau paling tidak 5. Ini sudah kegiatan pertama konsultasi. Sudah kegiatan pertama itu. Menyampaikan usulan apa yang harus disampaikan, masukan dari pimpinan. Itu konsultasi sudah. Keterkaitan yang agenda 2 apa dia? Apa nasionalisme? Apa memberikan pelayanan terbaik, akuntabilitas, masuk di situ. Ya. Ini sudah lewat 10 menit, kurang kaki tuan kesprenti, mantap-mantap ini. Jadi saya kira itu untuk sementara. Ada yang bertanya ini sambil kita tunggu di breakout lagi. Sudah lama nih sudah di breakout room. Halo. Masih sisa 4 menit lagi, Bu. Di situ. Oh iya masih 4 Timernya. menit. Oh iya. Berarti terlalu cepat jamku ini, Le. Enggak sebenarnya ini. Kamu punya jam. Saya punya jam ini sudah 9:04 menit. Ya. Lalu yang situ 9:09 menit. Ya silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, saya, Bu. Ya, Christopher, apa itu? Ya, saya ingin mempertegas saja kalau dari penjelasannya Ibu tadi ini berarti untuk membuat
isu atau core isu itu kita berpatokan dengan agenda 3. Ya. Dan untuk pelaksanaannya itu berarti dikaitkan dengan agenda 2. Ya. Nah, ya, yang menjadi pertanyaan saya untuk agenda satunya ini kita mau simpan di mana, Bu? Apakah secara tersirat atau tersurat? Tidak, Seperti itu, Bu. Terima kasih. Tidak ada agenda satunya, tidak perlu disebutnya. Itu adalah pembentukan karakter Anda, ngerti? Beda itu ya, pembentukan karakter. Bagaimana kesiapsiagaan, bagaimana bela negara, bagaimana tingkat itu pembentukan karakter namanya. Yang secara substansi adalah agenda 2, 3, dan 4. Agenda 1 itu adalah bagaimana Anda dibentuk disiplin, bagaimana Anda menghargai, bagaimana SOP-nya, bagaimana kalau kita makan, bagaimana kita duduk, itu pembentukan sikap dan perilaku gitu ya. Tidak perlu. Nanti Anda ketika pemaparan sudah ketahuan, tapi kalau menguji juga Anda bicara begini-begini, ya betulnya Anda bersikap perilaku gitu. Jadi sikap perilaku itu termuat daripada individu masing-masing gitu ya. Tidak perlu ditulis. Tapi kalau Anda mau tulis-tulis juga sedikit ya tidak apa-apa. Karena nanti yang melaksanakan itu Anda. Ya. Oke, mana tadi? Kenapa so ira ini Christopher ini? Oke, Chris. Ada Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, bisa paham ya? Bisa paham. Anda lihat juga. Pak Christopher di mana kerjanya? Di BKP SDM, Bu. Oh, BKP SDM. Di Ya. BKD. BKD. Oh, iya banyak. Ya. Di bagian apa, Ana? Perancang sistem informasi, Bu, bagian mutasi pangkat. Itu apa simpeknya sudah jalan semua di situ. Sudah sesuai dengan edaran Mendagri. Kan ada yang Mendagri sudah mengharuskan semua simpek. Ana sekarang lagi. Apa SKP apa namanya? Banyak sekali ini perubahan-perubahan kepegawaian. SAPK mungkin, Bu. SKPK, iya. SAPK. Sedangkan saya setengah mati belum saya backing itu. Baru kemarin disosialisasi. Bayangkan semua bukti harus dilampirkan, harus dibuktikan. Aduh, sama dia bikin biodata itu. Kalau sampai banyak ini mulai dari SK kenaikan pangkat, indah bukan. Yang staf yang di kantor itu Bu banyak sekali. Iya, mesti 1 hari dibikin. Itu mesti dulu karena didukung dengan data. Padahal suhu pensiun tahun depan. Oke, ya. Jadi tidak perlu ditulis itu agenda 1. Kalau memang kau mau tulis di pengantar, dasar belah apa-apa. Apakah pertanyaan saya di latar belakang itu kau punya teman-teman, kau punya tidak ada bela negaranya situ, di sikap perilakunya bagaimana. Oke, saya kira cukup ya. Masih ada lagi? Masih ada, Andi? Andi, masih ada? Oh, belum, sudah ada kayaknya, Bu. Cuman sisa, iya, sudah tidak ada, Bu, karena sudah sisa 34 detik sampai breakout. Ada di breakout. Kita tunggu saja ketika dia pelan-pelan breakout ya. Jadi Bu, ini otomatis nanti breakout kalau misalnya timernya sampai di 0, otomatis kita keluar ke main session, ke sesi utama yang tadi. Iya. Saya cuma tadi ingatkan. Oke, pelajari benar ya. Jadi betul-betul pikirkan baik-baik isu apa yang diangkat, ataukah ada masalah yang diangkat di situ, bagaimana pemecahan masalah. Sudah, so kembali dia.